Oke, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas D akan memaparkan materi yang telah diberikan, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum itu, kami di kelompok 2 di kelas D ada 11 orang. Yang pertama ada Nur Rasuli, yang kedua Henry Pradana Montoya, saya sendiri, ada Erwin, Muhammad Fahril, Ilham Masrudin, Armi Milda, Mipi Winaria, Satriani, dan Candaria. Yang dimana nantinya kita akan membahas mulai dari pengertian, konsep, komponen, jenis, sampai dengan contoh soal. Maka dari itu, kepada Saudari Mepi Winaria selaku pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja, yang pertama pengertian GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda yang memiliki percepatan konstan pada lintasan yang luas. Beda dengan gerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan dan nilainya selalu konstan. Percepatan dikatakan konstan karena memiliki nilai dan arah yang tetap. Percepatan ini didapatkan karena kecepatan dari benda yang bergerak pada GLBB selalu berubah-ubah. Kecepatannya bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Jika kecepatan benda semakin lama semakin lambat, biasanya kita juga menyebutnya sebagai perlambatan. Sebenarnya perlambatan ini konsepnya sama saja dengan percepatan, hanya saja nilainya negatif. Jadi tidak usah bingung jika pembuat soal menggunakan istilah perlambatan. Slide selanjutnya. Yang kedua, konsep. Konsep pada GLBB yaitu sebuah fenomena benda yang bergerak pada lintasan lurus dan mempunyai percepatan konstan atau tetap. Contohnya yaitu ketika mengerem kendaraan motor atau mobil, benda yang jatuh dari tempat yang ketinggian tertentu di atas permukaan, baik itu tanah atau lantai. GLBB memiliki ciri utama berupa dari waktu menuju waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama semakin cepat atau lambat. Jadi setiap gerakan benda dari waktu ke waktu akan melalui perlambatan atau percepatan. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Langsung saja kita lanjut pada bagian komponen. Ada 3 komponen pada GLBB yaitu posisi, percepatan, dan kecepatan. 3 buah komponen tersebut nantinya akan membentuk sebuah rumus dasar GLBB. Serta nilai kecepatan bertambah, maka nilai percepatan menjadi positif atau besar atau dipercepat. Jika nilai kecepatan berkurang, maka nilai percepatan akan menjadi negatif dan dapat pula disebut dengan pengereman atau penghentian. Proses pengereman dan percepatan akan mempengaruhi posisi. Apabila kecepatan ditambah, maka akan mengalami perubahan jarak atau posisi yang signifikan. Apabila melakukan pengereman, maka penurunan jarak yang dialami akan signifikan. Pada GLBB ini, percepatan mempunyai pengaruh besar, jadi dapat menggunakan kecepatan atau percepatan akhir sehingga untuk menentukan perpindahan. Slide selanjutnya. Nah, untuk jenis-jenis GLBB, pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami kecepatan atau perlambatan.
Gerakan benda yang mengalami percepatan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut gerak lurus beraturan diperlambat. Suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika dipercepat selalu konstan. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda selalu konstan, tetapi jika arah percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Demikian juga sebaliknya. Jika arah percepatan suatu benda selalu konstan, tetapi besar percepatan selalu berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Karena arah percepatan benda selalu konstan, maka benda pasti bergerak pada lintasan lurus. Arah percepatan konstan sama dengan arah kecepatan konstan. Arah kecepatan konstan sama juga dengan arah gerakan benda konstan. Dan arah gerakan benda konstan sama dengan arah gerakan benda tidak berubah. Arah gerak benda tidak berubah sama saja dengan benda bergerak lurus. Slide selanjutnya. Nah, GLBB terbagi menjadi dua jenis, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. GLBB dipercepat ialah gerak benda yang mempunyai lintasan lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Benda tersebut juga mengalami percepatan konstan atau tetap. Contoh dari benda GLBB adalah sebuah durian yang jatuh dari pohon. Grafik di bawah ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Nah, yang kedua yaitu GLBB diperlambat. Untuk pengertian dari GLBB diperlambat, hanya kebalikan dari GLBB dipercepat. GLBB diperlambat ialah benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan mempunyai percepatan melambat atau berkurang secara beraturan. Grafik ini merupakan grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB diperlambat. Slide selanjutnya. Contoh GLBB dipercepat. Apel jatuh dari pohon, seseorang naik sepeda di turunan, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, pesawat yang akan lepas landas. Untuk contoh GLBB diperlambat, bola dilempar ke atas, orang mengayun sepeda di tanjakan, orang naik tangga, mobil rem mendadak, dan orang loncat ke atas. Baiklah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Variabel GLBB. Secara umum, ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan S, kecepatan V, dan percepatan A. Pada GLBB, perpindahan memiliki 2 rumus utama, yaitu persamaan 1, delta X sama dengan V 0 kali T kurang lebih 1/2 AT pangkat 2. Persamaan kedua, delta X sama dengan V kali T sama dengan dalam kurung V0 tambah V per 2 kali T. Di mana delta X per S sama dengan perpindahan, V0 sama dengan kecepatan awal benda, A sama dengan percepatan atau perlambatan, T sama dengan waktu benda bergerak, T sama dengan kecepatan akhir benda. Sedangkan kecepatan juga memiliki 2 rumus utama, yaitu persamaan ketiga. VT sama dengan V0 tambah AT. Persamaan keempat. V rata kurang rata sama dengan dalam kurung V0 tambah V per 2. Persamaan 5 dan 6 adalah hasil gabungan dari persamaan 1, 2 dengan 3, 4. Persamaan kelima. S sama dengan V0T kurang lebih 1/2 AT pangkat 2. Persamaan ke-6. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang lebih 2 AS. Nah, selanjutnya analisa persamaan 1 dan 2.
Apabila kita identifikasi dari persamaan 1 dan 2, akan didapatkan analisa sebagai berikut. Yang pertama, nilai perpindahan dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 apabila terdapat variabel percepatan atau perlambatan. Sedangkan menggunakan persamaan 2 apabila terdapat variabel kecepatan akhir. Yang kedua, nilai kecepatan akhir diperoleh menggunakan persamaan 3 apabila terdapat komponen percepatan atau perlambatan, sedangkan persamaan 4 digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan per selang waktu. Kecepatan rata-rata juga dapat diperoleh sebagai berikut. V sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Yang ketiga, cara menyelesaikan soal GLBB. Apabila bentuknya sebuah fungsi adalah dengan cara diferensial integral. Menjadi hal yang lebih mudah apabila kita ingin menentukan nilai perpindahan, kecepatan, atau percepatan. Kita hanya perlu memasukkan variabel yang ada dan mencari hal yang ditanyakan. Namun dalam soal GLBB terdapat beberapa tipe-tipe soal. Contohnya adalah sebuah fungsi tertentu ataupun lulusan sebuah gambar. Lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Misalnya diketahui perpindahan R dalam kurun T sama dengan 5T2. Kita ingin menentukan kecepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Secara umum rumus matematis dari diferensial adalah misal X dalam kurun T sama dengan ATN. Turunan dari fungsi tersebut adalah dx per dt sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Maka nilai V dalam kurung T menjadi V dalam kurung T sama dengan 2 sama dengan 10 dalam kurung 2 sama dengan 20 M per S. Apabila di soal tersebut diketahui persamaan percepatan adalah V dalam kurun T sama dengan T4 tambah 6, tentukan persamaan perpindahan GLBB pada saat T sama dengan 5 sekon. Untuk mendapatkan fungsi yang naik, maka harus menggunakan integral. Misalkan X dalam kurun T sama dengan ATN, maka nilai integral X dt adalah rumus umum integral adalah sebagai berikut. AT pangkat N dt sama dengan 1 per N tambah 1 AT pangkat N tambah 1. Sehingga diperoleh persamaan X dalam kurun T sama dengan 15 T5 tambah 6T sama dengan X dalam kurun T sama dengan 5 sama dengan 15 kali 3125 ditambah 30 sama dengan 655 M. Menyelesaikan soal GLBB berupa bangun ruang adalah dengan menghitung luasan daerah yang ditanyakan. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya atas nama Nur Rasuli. Saya akan membacakan materi tentang contoh-contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oh, maaf. Saya persilakan kepada pemateri yang lain. Contoh-contoh gerak lurus berubah beraturan. A. Gerak jauh bebas. Ciri khasnya adalah benda jauh tanpa kecepatan awal. V0 sama dengan 0, semakin ke bawah, gerakan benda semakin cepat. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jauh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi, sama dengan A, dalam kurung A sama dengan G. Besar 9,8 M per
M per S pangkat 2 dan sering dibulatkan menjadi 10 M per S pangkat 2. Yang pertama itu V sama dengan G kali T, 2 H sama dengan 1 per 2 G kali T pangkat 2. Ketiga, VT sama dengan akar 2 G kali H. Rumus gerak jatuh bebas ini merupakan pengembangan dari ketiga rumus utama dalam GLBB seperti yang telah diterangkan di atas dengan modifikasi S jarak menjadi H ketinggian dan serta V O sama dengan 0 percepatan A menjadi percepatan gravitasi G. Slide selanjutnya. Perhatikan rumus yang kedua. Dari ketinggian beda dari atas tanah atau H dapat digunakan untuk mencari waktu yang diperlukan benda untuk mencapai permukaan tanah atau mencapai ketinggian tertentu. Namun ingat, jarak dihitung dari titik asal benda jatuh, bukan diukur dari permukaan tanah. Contohnya, H sama dengan 1 per 2 G kali T pangkat 2. 2H sama dengan G kali T pangkat 2. Ketiga, T pangkat 2 sama dengan 2H per G. Keempat, B, gerak vertikal ke atas. Selama bola bergerak vertikal ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Akhirnya bola bergerak diperlambat. Akhirnya setelah mencapai ketinggian tertentu yang disebut tinggi maksimum, bola tak dapat naik lagi. Pada saat ini kecepatan bola 0 sama dengan Vt sama dengan 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini, bola mengalami jatuh bebas. Slide selanjutnya. Jadi bola mengalami dua fase gerakan. Saat bergerak ke atas, bola bergerak diperlambat. A sama dengan kurang G. Dengan kecepatan awal tertentu, lalu setelah mencapai tinggi maksimum, bola jatuh bebas yang merupakan GLBB dipercepat dengan kecepatan awal 0. Pada saat ini bergerak naik berlaku persamaan, yaitu 1 kecepatan Vt sama dengan V0 kurang G kali T. 2 tinggi H sama dengan V0 kali T kurang 1 per 2 G kali T pangkat 2. 3 kecepatan Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 sama dengan kurang 2 kali GH. V0 yaitu kecepatan awal. G yaitu percepatan gravitasi. T yaitu waktu. Vt yaitu kecepatan akhir. H yaitu ketinggian. Slide selanjutnya. Gerak vertikal ke bawah. Berbeda dengan jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi, seperti gerak vertikal ke atas hanya saja arahnya ke bawah, sehingga persamaannya sama dengan persamaan pada gerak vertikal ke atas, kecuali tanda negatif pada persamaan gerak vertikal ke atas diganti tanda positif. Pertama, kecepatan Vt sama dengan V0 tambah G kali T. Kedua, tinggi H
sama dengan V0 kali T tambah 1/2 G kali T pangkat 2. Ketiga, kecepatan. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 kali G kali H. Oke, saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu analisis gerak lurus berubah beraturan. Dalam menganalisis gerak lurus berikut, kita akan melakukan sebuah percobaan mobil-mobilan. Sama halnya dengan percobaan pada gerak lurus beraturan. Yang menjadi patokan adalah gerak lurus memiliki lintasan yang lurus. Untuk melakukan sebuah percobaan mobil-mobilan, tentu kita akan membutuhkan namanya alat dan bahan, yaitu mobil-mobilan, stopwatch, alat tulis, buku catatan, papan kayu, dan beberapa balok kayu. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, siapkan papan kayu dan balok kayu. Dan yang kedua, ganjal papan kayu dengan satu balok kayu pertama hingga memiliki kemiringan landasan. Dan yang ketiga, letakkan mobil-mobilan di atas landasan papan kayu dan siapkan stopwatch. Dan yang selanjutnya, lepas mobil-mobilan sambil menghidupkan stopwatch ketika sampai pada dasar landasan, matikan stopwatch. Tulis hasil waktu di dalam data buku catatan dan ulangi beberapa kali dengan menambah ganjal balok kayu pada percobaan di atas. Tulis nilai pada buku catatan dan buat grafik hubungan kecepatan dengan tanda jumlah balok kayu yang diganjal dengan waktu yang diperoleh, maka hasil grafik kemungkinan seperti berikut, disangar antara V0 dan T. Kemudian analisis gerak lurus yang terjadi pada percobaan tersebut. Dan dari hasil diagram di atas, jika terjadi pertambahan kecepatan secara tetap, maka dapat dipastikan gerak lurus tersebut adalah gerak lurus berubah beraturan. Percobaan di atas bisa dibuat persamaan secara sistematis sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V delta T dikurang V delta T per T dikurang T0. Jika benda pada saat T1 sama dengan 0, benda mengalami kecepatan V0 pada saat T2 sama dengan T, maka kecepatan adalah Vt. Maka persamaan benda sebagai berikut. A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan delta T dikurang Vt dikurang V0 per T kurang 0. A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt dikurang V0 per T. Selanjutnya, atau dapat ditulis juga Vt sama dengan V0 ditambah AT. Keterangan. Vt sama dengan kecepatan akhir, kecepatan pada saat T sekon meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan mula-mula atau kecepatan pada T sama dengan 0. A sama dengan percepatan benda, dan T sama dengan waktu. Di dalam satu gerak benda, jika benda memiliki kecepatan yang tetap, maka benda tersebut memiliki kecepatan benda yang selalu bertambah secara beraturan. Oleh sebab itu, jika seandainya diketahui kecepatan awal dan kecepatan akhir, kecepatan rata-rata diketahui setengah dari jumlah kecepatan tersebut. V rata-rata sama dengan V0 tambah Vt per 2. V rata-rata sama dengan V0 tambah V0 tambah A dikali T per 2. Selanjutnya, maka persamaan tersebut didapat V rata-rata sama dengan V0 dikali T tambah 1/2 A dikali T. Seandainya S merupakan perpindahan dalam interval waktu tersebut, maka S dapat disisipkan ke dalam persamaan tersebut, S sama dengan V kali T. Jika disisipkan, persamaan menjadi sebagai berikut. S sama dengan V0 ditambah T
ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. Berikutnya, dalam mencari kecepatan akhir, dalam sebuah benda yang memiliki percepatan tetap pada jarak tertentu, maka kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan Vt dikurang V0 per A, maka diperoleh persamaan Vt sama dengan V0 dikali T tambah A dikali T jika kita memasuki ke persamaan S sama dengan, maka grafik hubungan kecepatan terhadap waktu seperti di bawah. Grafik di atas menjelaskan tentang perpindahan yang ditempuh pada S dalam waktu T sama dengan luas daerah yang diarsir tersebut. Luas tersebut adalah luas trapesium, maka persamaan didapat S sama dengan luas trapesium yang diarsir tambah luas segitiga A, B, dan C. S sama dengan 1/2 grafik hubungan jarak dan waktu. Grafik hubungan S dan T berdasarkan persamaan S sama dengan V0 T tambah 1/2 AT pangkat 2. Bentuk grafik yang didapat adalah S sama dengan F0 FT dikurang F0 per A ditambah 1/2 A FT dikurang F0 per A pangkat 2. Hasilnya S sama dengan F2 T kurang F0 pangkat 2 per 2A. FT pangkat 2 sama dengan F20 tambah 2AS. Saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi istilah dan simbol yang dipakai dalam gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada perpindahan dengan simbol delta S. Perpindahan adalah panjang lintasan panjang lintasan benda yang diukur dari titik awal dengan titik akhir. Kemudian bisa kita lihat rumusnya itu delta S sama dengan S T kurang S0. Kemudian ada kecepatan atau velocity dengan simbol V. Bisa dilihat rumusnya itu V sama dengan delta S per delta T. Kemudian ada kecepatan rata-rata, rumusnya itu V per delta S per delta T. Bisa kita lihat di bawah itu ada rumusnya. Kemudian kita lanjut ke kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat bisa diartikan sebagai kecepatan benda pada suatu titik tertentu selama perjalanan yang ia lakukan. Rumusnya itu bisa kita lihat yaitu ds per dt. Kemudian ada percepatan atau acceleration dengan simbol A. Rumusnya itu A sama dengan delta V per delta T. Bisa kita lihat rumusnya ke bawah seperti itu. Kemudian ada gerak. Gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi yang dialami benda yang pengamatannya dilakukan dengan memiliki titik acuan. Titik acuan yang bisa digunakan adalah titik awal benda tersebut ataupun titik pengamat berada. Kemudian ada perlambatan. Kemudian ada waktu atau time dengan simbol T. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kita bisa menghitung jarak tempuh yang dialami benda bergerak lurus berubah beraturan dengan rumus luas matematika seperti pada contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya, bahasa soal grafik GLBB, sebuah titik vertikal melakukan gerak dengan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T seperti terlihat pada gambar di samping. Beberapa jarak yang ditempuh titik vertikal selama sekon tersebut. Oke, selanjutnya. Persamaan atau rumus GLBB menggunakan tanda positif ataupun negatif, tergantung pada dipercepat atau diperlambat gerak persamaannya. Dapat ditulis seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin, kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 sekon. Pembahasannya seperti bawah ini. Oke, selanjutnya. Pada awalnya Pak Tarno mengendarai motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Tiba-tiba motor tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon pangkat 2. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Pembahasannya seperti yang di bawah ini. Oke, baik, akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, lanjut. Pada suatu perlombaan kuda, seekor kuda baik, saya kembalikan moderator. Pada suatu perlombaan kuda, seekor kuda berlari dengan kecepatan awal 4 menit per sekon dan
percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan kuadrat setelah menempuh jarak 30 meter. Pembahasan diketahui seperti di bawah ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu dari pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa GLBB ini adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Gerak lurus berubah beraturan ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat merupakan GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Sedangkan GLBB diperlambat merupakan GLBB yang kecepatannya makin lama makin kecil atau lambat. Gerak yang termasuk gerak lurus berubah beraturan ini dipercepat adalah gerak jatuh bebas dan gerak jatuh vertikal ke bawah. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak vertikal ke atas. Jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 kelas D. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.